Jumpa lagi dengan saya, Rina Susilawati. Kali ini kita akan membahas tentang mekanisme terjadinya penyakit autoimun, yaitu saat sel tubuh kita diserang oleh sel imun kita sendiri. Nah, mengapa limfositus dapat mengenali antigen diri? Kita sudah bicarakan bahwa kita punya reseptor limfositus yang terbentuk dengan cara rekombinasi acak, sehingga mungkin saja mereka tidak mengenal patogen, tetapi mengenal antigen diri. Tetapi kita sudah membahas juga bahwa terjadi proses seleksi pada organel limfoidea primaria, pada timus dan juga pada sumsum tulang, ya. Namun ternyata seleksi negatif yang ada di timus dan sumsum tulang untuk mengeliminasi sel-sel yang mengenal antigen diri tadi seringkali tidak efisien. Jadi masih ada limfositus yang mengenali antigen diri yang lolos dari seleksi negatif. Kita lihat ini pada timus, ya, yang di paling kiri pada timus ini adalah yang normal, ya. Di situ ada epiteliositus yang bisa mempresentasikan antigen diri, dan kalau tidak mengenali antigen diri maka sel limfositus T tadi, T ini ya, akan lolos, ya. Kemudian ketika mengenali antigen diri maka dia akan mengalami apoptosis, ya. Ini di lesi, ya, akan mengalami apoptosis. Tetapi tadi ada yang kemudian juga menjadi limfositus T regulator, namun ada juga yang lolos dari seleksi tersebut. Ini yang ditulis dengan AT ini, ya. Limfositus T yang autoreaktif, ya, nih di sini, ya. Dan mereka bisa lolos ke sirkulasi. Limfositus B juga demikian. Jadi ada juga yang lolos ke sirkulasi walaupun mereka mengenali antigen diri. Pada limfositus B yang lolos seleksi negatif tadi, ya, bisa lolos ke perifer. Kemudian saat pengaktifan itu kita kenal ada SHM ini, somatic hypermutation. Pada beberapa kasus limfositus B yang mengalami somatic hypermutation ini justru menimbulkan terjadinya limfositus B yang bisa mengenal antigen diri, ya, walaupun jarang tetapi bisa terjadi juga demikian, ya. Kondisi tadi bisa menyebabkan peningkatan risiko penyakit autoimun, ya, dan kita kenal ada toleransi perifer yang bisa menghambat sel-sel tadi supaya tidak mudah teraktifkan. Masih ingat hal itu, ya, saya harapkan. Namun ternyata ini, ya, ternyata juga banyak kondisi yang menimbulkan gangguan, ya, sehingga toleransi perifer tadi ternyata juga bisa terjadi penghambatan toleransi perifer sehingga kita mendapatkan kondisi autoimun, ya. Di sini misalnya ada inflamasi, ada infeksi, ya, dan kondisi-kondisi yang lain di sini yang menyebabkan kita bisa meningkat risiko mengalami penyakit autoimun. Pada gambar di kiri ini untuk memperlihatkan saja adanya limfositus T regulator tadi yang kita harapkan juga berperan pada toleransi perifer, ya. Tapi ternyata pada orang yang mengalami penyakit autoimun, limfositus T regulatornya itu tidak stabil sehingga tidak mampu berfungsi dengan baik juga, ya. Nah, salah satu mekanisme mengapa sel sistem imun kita mampu mengenali antigen diri adalah adanya antigen diri yang mirip dengan antigen patogen, ya. Ini dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai molecular mimicry. Nah, contohnya yang mungkin paling dikenal adalah infeksi Streptococcus grup A yang kemudian setelah patogennya tereliminasi menyebabkan demam rematik, ya, di sini. Jadi di sini bakterinya masuk menginfeksi, kita menghasilkan respon imun tadi kemudian mengeliminasi patogennya, tapi setelah patogen tereliminasi justru sel imun kita justru menyerang jantung, ya, menyerang jantung karena antigen pada jantung tadi mirip dengan antigen Streptococcus, ya. Dan ini sudah dikenal ada banyak penyakit-penyakit autoimun yang berkorelasi dengan infeksi patogen-patogen tertentu, ya. Jadi sudah sangat dikenal bahwa patogen itu juga bisa memicu terjadinya penyakit autoimun karena proses ini kemiripan antigen diri dengan antigen patogen, ya. Nah,
yang tadi sudah kita bicarakan ada di gambar A paling kiri ini ya. Itu tadi sudah kita bicarakan adanya molecular mimicry, kemiripan antigen diri dengan antigen pada patogen ya. Yang di bawah ini yang C, ini terjadi karena adanya pengenalan antigen yang bersamaan, pengenalan antigen diri yang bersamaan datangnya dengan infeksi patogen. Dengan demikian, maka walaupun yang dipresentasikan adalah antigen diri, co-stimulatory molecule bisa muncul juga pada APC ya. Jadi APC-nya dendrositus ya bisa juga memiliki co-stimulatory molecule, sehingga dengan demikian ini limfositus T-nya menjadi teraktifkan. Limfositus T yang mengenali antigen diri bisa kemudian teraktifkan ya. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah bystander activation ya. Kemudian kita lihat yang B, epitope spreading, ini artinya bahwa ketika tadi terjadi inflamasi ya, walaupun inflamasinya disebabkan oleh patogen atau juga inflamasi yang steril, maka akan terjadi kehancuran atau kerusakan berbagai macam sel. Dengan rusaknya berbagai macam sel tadi, maka komponen antigen diri akan lebih mudah terpapar pada sel-sel sistem imun, lebih banyak pemaparan antigen diri pada sel imun. Dengan demikian itu juga meningkatkan risiko mengalami penyakit-penyakit autoimun. Yang D ini adalah suatu antigen yang tidak biasanya terpaparkan pada sel-sel sistem imun, misalnya antigen pada mata ya kan, pada mata dan otak ya, area-area yang memiliki sawar itu biasanya tidak terlalu banyak, walaupun ada tapi tidak terlalu banyak terpapar pada sistem imun kita. Jadi sama kalau terjadi kerusakan di sana dan disertai dengan adanya infeksi mikroba, maka itu juga bisa memungkinkan terbentuknya reaksi positif ya, reaksi terhadap antigen yang tadinya tersembunyi tadi ya. Jadi kita lihat di sini infeksi merupakan suatu faktor penting ya, faktor risiko penting bagi penyakit autoimun ya. Kemudian juga penyakit autoimun juga memiliki beberapa faktor risiko dari lingkungan. Tadi sebenarnya sama dengan adanya faktor-faktor lingkungan yang memicu kerusakan-kerusakan, maka akan memaparkan antigen diri lebih banyak ke sistem imun. Kemudian beberapa kondisi lingkungan tadi bisa memicu stres oksidatif juga, dan stres oksidatif bisa kemudian membuat ekspresi gen-gen yang terkait dengan inflamasi akan meningkat ya, dan itu juga akan meningkatkan risiko penyakit autoimun. Nah, ini tadi ya yang di atas itu tissue damage ini, kerusakan jaringan bisa terjadi karena infeksi atau juga tanpa infeksi, steril, dan itu meningkatkan paparan antigen diri ya. Kemudian juga ada beberapa regulasi dari RNA, jadi faktor lingkungan tadi ya. Faktor lingkungan juga selain regulasi epigenetik tadi juga terjadi karena metilasi. Jadi regulasi epigenetik bisa terjadi karena melalui proses metilasi, kemudian juga regulasi pada tingkat RNA seperti ini ya. Ada microRNA yang kemudian mengganggu ekspresi gen atau justru meningkatkan ekspresi gen tertentu yang kemudian menjadi meningkatkan risiko terjadinya penyakit autoimun tadi, meningkatkan inflamasi ya. Yang di kanan ini kita lihat ada mikrobiota. Jadi mikrobiota itu merupakan teman kita ya, tetapi kalau komposisinya kemudian berubah ya, itu juga merupakan kondisi yang memungkinkan terjadinya penyakit autoimun, meningkatkan risiko penyakit autoimun karena adanya mikrobiota yang masuk ke dalam jaringan itu justru menimbulkan inflamasi. Jadi kita tidak ingin mikrobiota tadi masuk ke dalam jaringan kita. Kalau mikrobiota itu tetap ada di lumen usus misalnya, maka mereka merupakan kawan kita untuk menghambat inflamasi. Tetapi ketika epitelium kita meningkat celah-celahnya ini ya,
kemudian mikrobiota tadi masuk ke dalam jaringan, maka itu bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit autoimun juga ya. Kita akan membicarakan jenis kelamin ya. Kemudian ya, jadi perempuan itu lebih tinggi kemungkinannya mendapatkan penyakit autoimun. Dan di bawah ini adalah beberapa contoh penyakit autoimun yang sudah sangat dikenal. Jadi regulasi imun itu bisa terjadi karena regulasi pada sel efektor tadi, kemudian limfositus T regulator, dan sinyal-sinyal saraf dan endokrin. Kita sudah bahas pada video sebelumnya, dan ketika ada gangguan pada regulasi imun ini, maka juga akan memudahkan kita mengalami penyakit autoimun. Nah, peran limfositus T regulator ini menghambat respon imun kita ya, respon imun kita ya. Jadi pada orang yang mengalami penyakit autoimun sering terjadi limfositus T regulatornya tadi itu tidak terbentuk. Jadi tidak ada atau sangat sedikit sekali limfositus T regulator, dan itu sudah dibuktikan pada beberapa hewan model penyakit autoimun yang di kanan ya. Hewan model penyakit autoimun itu sudah dilihat ternyata mereka memiliki limfositus T regulator yang rendah ya. Namun demikian yang di bawah ini kita lihat ada beberapa kondisi. Pada beberapa kondisi penyakit autoimun tersebut, limfositus T regulatornya masih bisa terdeteksi. Jadi kita mengenal adanya molekul FOXP3. Ini merupakan faktor transkripsi yang menjadi penanda limfositus T regulator. Masih bisa kita deteksi, namun ternyata fungsinya sudah berubah. Jadi pada beberapa kondisi autoimun ya, di pojok kanan ini kita lihat ada limfositus T regulator yang justru memiliki karakteristik TH1. T helper 1 ya. Kemudian ada yang memiliki karakteristik T helper 2, ada yang memiliki karakteristik T helper 17, dan itu terkait dengan di beberapa penyakit autoimun ya. Sehingga dengan demikian kita lihat bahwa kadang-kadang bukan jumlahnya saja tetapi fungsinya yang lebih penting. Limfositus T regulator yang tidak berfungsi dengan baik, maka itu juga akan memudahkan terjadinya penyakit autoimun. Beberapa obat itu juga menjadi faktor risiko penyakit autoimun ya. Jadi ada banyak obat yang dikatakan membuat kita bisa menyerang sel-sel kita sendiri ya. Contohnya di sini ada pada autoimmune hemolytic anemia (AIHA) ya. Autoimmune hemolytic anemia itu eritrositusnya kemudian bisa mengalami penghancuran ya, karena mereka bisa dikenali oleh antibodi. Jadi kalau bisa antibodinya bisa menempel secara langsung, tapi juga ada beberapa obat yang menempel pada eritrositus tersebut dan kemudian dikenali oleh antibodi. Jadi antibodinya mengenali obat, tapi kemudian karena obatnya menempel pada eritrositus, maka eritrositusnya ini ikut dihancurkan. Jadi itu merupakan kondisi autoimun yang disebabkan karena obatnya. Obat lain yang mungkin juga banyak dikembangkan akhir-akhir ini adalah antibodi khusus untuk beberapa penyakit, misalnya kanker ya. Antibodi anti-CTLA-4 juga bisa digunakan untuk pengobatan kanker ya, supaya sistem imun kita tidak terhambat. Jadi kanker itu menghambat respon imun kita melalui peningkatan CTLA-4. Dengan adanya CTLA-4 maka diharapkan sel imun kita menjadi lebih aktif untuk mengeliminasi sel kanker. Namun demikian ketika kita memberikan antibodi CTLA-4 dan orang tersebut merupakan orang yang memiliki risiko tinggi untuk mengalami penyakit autoimun, maka penyakit autoimunnya dengan pemberian antibodi anti-CTLA-4 ini akan justru meningkat risikonya. Saya rasa itu tadi yang sudah kita bicarakan. Jadi ada faktor genetik ya, beberapa variasi gen tertentu itu juga meningkatkan risiko penyakit autoimun. Kita sudah membahas tadi adanya infeksi ya, infeksi melalui molekular mimikri, kemudian juga melalui peningkatan
kemungkinan pengaktifan limfositus T yang mengenali antigen diri. Dan kemudian juga ada ini limfositus B yang poliklonal, limfositus B1 itu juga kadang bisa meningkat pengaktifannya pada beberapa kondisi penyakit autoimun ya. Jadi juga gangguan regulasi imun juga sangat berperan pada penyakit autoimun ya. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga bermanfaat.